Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Berjalan menyusuri kota, melewati rumah sahabat lama. Belajar Al-Quran, bukti cinta, tetap istiqomah, tanda setia. Sampailah kita ke acara utama yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surat At-Taubah ayat 71, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrisal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Ermawati Mustafa dari kelas M2. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Hasrisal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit dan Bapak Ibu semuanya. bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah lancar semua, Pak Sigit. Kami selalu mendoakan Amin. semoga Buya Hasrisal Kasih Al-Hasani semuanya ya. selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin, amin. berbahagia bersama keluarga, serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Buya dipanjangkan umurnya, agar bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Ermawati Mustafa. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 dengan tenang dan penuh semangat. Amin. Kepada Buya Hasrisal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Ermawati Mustafa, kami persilahkan. Syukur, Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan yang sangat spesial pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, tentunya masuk kita di dalamnya. Kita sangat berharap kita berjumpa dengan beliau, dan beliau pun langsung memeluk kita, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau pun mengajak kita bersama-sama memasuki surga dan Allah. Dan semuanya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Taubah ayat 71 ya, bersama Iya. Bu Ermawati Mustafa. Assalamualaikum Bu Ermawati Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
Sehat pagi ini Bu ya? Sehat. Oke. Ibu posisi di mana Bu Irmawati ini? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, berarti temannya Pak Adil, kelasnya Pak Adil ini ya. Oke, Bu Irmawati, kegiatan sehari-hari sekarang apa nih Bu Irmawati? Di rumah, Bu ya. Di rumah aja. Dulu waktu masa usia produktif kerja di kantor atau di rumah aja? Di rumah sakit Oh, rumah sakit mana tuh? Kabupaten Tangerang. Oh, rumah sakit daerah ya? Ya. Oh. Bidang apa? Perawat Ah, atau? Saya dulu teknisi elektromagnetik Oh, dasarnya. programnya ya, apa ya? Oh, gitu ya. Oke. Ibu Ermawati, berarti PNS daerah dulu ya? PNS ya? Ya. Oke, oke. Bu Ermawati yang ngajak ke Arsani dulu siapa, Bu? Almarhumah Uni yang awalnya dari kakak saya yang report. Kakak Oh, saya lewat Uni Yanti, iya, almarhumah iya. Uni Yanti Suharman. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan Ibu Yanti di alam sana, Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya karena dia sudah mengajak Ibu Ermawati ke Al-Quran. Jadi Amin. pahala yang kita peroleh sekarang juga diperoleh oleh Ibu Yanti ya. Nah, Iya. karena sabab beliau lah Bu Ermawati bisa ke Arsani ya. Iya, Bu. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya. Baik, doa siapa ya Bu Ermawati? Jadi nayang sendiri nanti ya. Oke, baik kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Ermawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Robi syrahli sodri wayassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Sehingga kita dapat hadir mengikuti Zoom kajian Ba'da Subuh pada pembahasan Quran Surah At-Taubah ayat 71 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Buya Riza Al-Hasani yang pada pagi hari ini, Senin tanggal 13 April 2026, saya Ermawati Mustafa dari kelas M2 sebagai pendamping Buya. Sholawat beruntai salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Rasul kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Buya Riza Al-Hasani sebagai pendiri penyusun gramatika Al-Quran metode Al-Hasani serta Bapak Ibu jamaah Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Buya Riza Al-Hasani yang telah menyusun gramatika Al-Quran metode Al-Hasani yang mudah dipelajari, dimengerti, dan mudah dipahami. Semoga Buya dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada pengurus Akademi Al-Quran Al-Hasani, Bapak Helmi, Mami Riri, Bu Meli, Bapak Budi Purnomo, Bapak Rafis, Bapak Hadril, Bapak Samsuryadi, Ibu Dina, dan Ibu Heni. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada Ustadz Pembimbing kelas M2, Bapak Ustadz Muhammad Fauzi Fadil, Bapak Ustadz Master Jayasmen yang dengan penuh kesabaran telah membimbing saya dalam mengurai Quran Surat At-Taubah ayat 71 sehingga saya dapat tampil mendampingi Buya Riza Al-Hasani pada pagi hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya untuk kakak saya, Neti Rawati Mustafa, yang sudah mengajak saya untuk ikut belajar gramatika Al-Quran metode Al-Hasani. Dan terima kasih untuk almarhumah Uni Yanti Suharman yang telah mengajak kakak saya. Semoga almarhumah Uni Yanti mendapat ampunan, rahmat, dan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sangat mendalam untuk sahabat-sahabat di kelas M2 yang selalu memberikan perhatian dan dukungan yang luar biasa
khususnya untuk Ketua Kelas M2, Bapak Arfah Kasim, yang sudah berkenan menjadi teman berdiskusi dalam mengurai Quran Surat At-Taubah ayat 71 ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa membalas kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan dan pengucapan terdapat kekurangan dan kesalahan. Baiklah, saya akan mempresentasikan gramatika Al-Quran metode Al-Hasani, Quran Surat At-Taubah ayat 71 bersama Buya Haji Asriza Asani, pendamping saya Ermawati Mustafa. Ya. Maaf Buya, ini laptopnya hang. Nanti saya keluar dulu. Pak Helmi yang menyajikan. Iya, siap. Siap ya. Keluar dulu, nanti langsung aja ya, nggak usah diulang dari awal lagi. Ya. Oke, silakan Pak Helmi, bantu Pak Helmi. Iya. Tadi udah saya restart. Nggak apa-apa, tenang aja. Jalan ceritanya Ya, memang Ustaz. begitu. Itu kan. Dan apa Pak Ustaz? Oke, silakan. Nampak, dah. Silakan Bu Irma. Ya. Silakan, Pak. Gramatika Al-Quran metode Al-Hasani, Quran Surat At-Taubah ayat 71 bersama Buya Haji Asriza Asani, pendamping saya Ermawati Mustafa dari kelas M2. Saya akan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul Azim. Quran Surah At-Taubah ayat 71 terdiri dari 4 bagian dengan 33 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 6. Bagian 2, penggalan 7 sampai dengan penggalan 24. Bagian 3, penggalan 25 sampai dengan penggalan 29. Dan bagian 4, penggalan 30 sampai dengan 33. Penggalan Quran Surah At-Taubah ayat 71, penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, al-mu'minuna. Penggalan ketiga, wa. Penggalan keempat, al-mu'minatu. Penggalan kelima, ba'duhum. Penggalan keenam, awliya'u ba'din. Penggalan ketujuh, bagian kedua ini, ya'muruna. Penggalan ke-8, bi. Penggalan ke-9, al-ma'rufi. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, yanhauna. Penggalan ke-12, ani. Penggalan ke-13, al-munkari. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, yuqimuna. Penggalan ke-16, as-sholata.
Penggalan ke-17 wa. Penggalan ke-18 yu'tuna. Penggalan ke-19 az-zakata. Penggalan ke-20 wa. Penggalan ke-21 yuti'una. Penggalan ke-22 Allaha. Penggalan ke-23 wa. Penggalan ke-24 Rasuluhu. Kemudian bagian ketiga, penggalan ke-25 ulaika. Penggalan ke-26 sa. Penggalan ke-27 yarhamu. Penggalan ke-28 humu. Dan penggalan ke-29 Allahu. Kemudian bagian keempat dimulai dari penggalan ke-30 yaitu inna. Penggalan ke-31 Allaha. Penggalan ke-32 azizun. Dan penggalan ke-33 penggalan terakhir hakimun. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian pertama. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, al-mu'minuna, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata benda, alif lam di awal kata dan mu. Ciri pelaku aktif, mu di awal kata dan huruf kedua akar kata berharokat fathah, berharokat kasroh. Ciri subjek jamak, waw sukunah di akhir kata. Akar kata amina. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal mu'minun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'iluna. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya orang-orang beriman laki-laki. Penggalan ketiga, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat, al-mu'minatu, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya, alif lam di awal kata dan mu. Ciri pelaku aktif, mu di awal kata dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek jamak atun di akhir kata. Akar kata amina, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal mu'minatun, pola kata benda tunggal muf'ilatun, pola kata benda jamak muf'ilatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya orang-orang beriman perempuan. Kemudian penggalan kelima ba'duhum. Bentuknya kata benda majemuk terdiri dari ba'du dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ba'du. Bentuknya kata benda murni. Aslinya ba'dun. Karena ber-KBM menjadi ba'du. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 95, artinya sebagian. Kata benda kedua, hum. Bentuknya kata ganti milik, artinya mereka.
Jadi kata benda majemuk ba'duhum sebagian mereka. Penggalan keenam, aulia ba'din. Bentuknya kata benda majemuk terdiri dari aulia dan ba'din. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama auliya'u. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata walia. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal waliyun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak af'ila'u. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 506 untuk akar katanya dan halaman 507 untuk kata yang dicari. Artinya penolong. Kata benda kedua ba'din. Bentuknya kata benda murni. Aslinya ba'dun. Karena sebagai kata benda kedua, sehingga menjadi ba'din. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 95, artinya sebagian. Jadi arti kata benda majemuk aulia ba'din artinya penolong sebagian. Arti Quran Surah At-Taubah ayat 71, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Artinya, dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka merupakan penolong sebagian yang lain. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian kedua. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian 2, penggalan 7 sampai dengan penggalan 10. Penggalan 7, ya'muruna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKSAD-nya ya di awal kata dan mausukunna di akhir kata. Pelakunya hum. Akar kata amaro. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 48 yang artinya mereka sedang akan menyuruh. Penggalan ke-8 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-9 al-ma'rufi. Bentuknya kata benda pelaku pasif objek. Aslinya ma'rufan. Karena didahului huruf jar, bi menjadi ma'rufin. Karena diawali alif lam menjadi ma'rufin. Pak Sultan maaf di enter. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam dan ma. Ciri objek fathatain di akhir kata. Akar katanya arofa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ulun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 262 untuk akar katanya dan halaman 263 untuk kata yang dicari. Artinya kebaikan. Penggalan ke-10 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan.
Penggalan ke-11, yanhauna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri KKSAD-nya ya di awal kata dan wasukuna di akhir kata. Sekaligus menandakan bahwa pelakunya hum. Akar kata nahaya dibaca naha. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7 yang berbunyi dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 471 yang artinya mereka sedang akan melarang. Kemudian penggalan ke-12 ani merupakan huruf jar, aslinya an. Karena bertemu alif lam untuk mudah dibaca nun sukun diberi harokat sehingga menjadi ani, artinya daripada. Penggalan ke-13 al-mungkari, bentuknya kata benda pelaku pasif objek tunggal. Aslinya mungkaron, karena didahului huruf jar ani menjadi mungkarin. Karena diawali alif lam menjadi al-mungkari. Ciri kata benda huruf jar, didahului huruf jar dan alif lam di awal kata dan mu. Ciri pelaku pasif, mu di awal kata, dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Ciri objek tunggal fathah tain di akhir kata. Akar katanya nakiro. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 468 yang artinya perkara yang keji. Penggalan ke-14, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15, yukimuna. Aslinya yuqawimuna. Di sini terjadi pertukaran harokat antara sukun dengan kasroh sehingga menjadi yuqimuna. Untuk mudah dibacanya, waw sebagai huruf sia menghilang dan diganti dan berubah menjadi ya sukun sehingga menjadi yukimuna. Ciri kata kerja sekarang akan datang, yu di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Pelakunya hum, akar kata kowama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kowama menjadi koma. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 361 yang artinya mereka sedang akan mendirikan. Kemudian penggalan ke-16 as-sholata. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam di awal kata dan ta marbutoh di akhir kata. Ciri objeknya berharokat fathah di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata solawa menjadi menjadi sola. Di sini analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alatun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 792 yang artinya sholat. Kemudian penggalan ke-17, wa merupakan huruf bermakna artinya dan.
Penggalan ke-18, yu'tuna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yutiyuna. Di sini terjadi pertukaran harokat antara ta kasroh dengan ya domah sehingga menjadi yu'tuyuna. Nah, untuk mudah dibacanya ya sebagai huruf sia menghilang sehingga menjadi yu'tuna. Ciri kata kerja sekarang akan datang, yu di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Pelakunya hum. Akar kata ataya. Dibaca ata. Ata ini salah satu akar kata yang salah satu dari 4 kata yang terdiri dari 2 huruf sia. Ini berjumlah lebih kurang 90% dalam Al-Quran. Hasil penelitian Al-Hasani terdapat di buku materi halaman 32. Pola af'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 33 yang artinya mereka sedang akan memberikan. Kemudian penggalan ke-19 az-zakata. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda alif lam di awal kata dan tamut butoh di akhir kata. Ciri objek berharokat fathah di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata zakawa menjadi zaka. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 156 yang artinya zakat. Penggalan ke-20 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-21 yuti'una. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yuta'uyuna. Di sini terjadi pertukaran harokat antara to sukun dengan waw kasroh sehingga menjadi yuti'una. Nah, untuk memudahkan membacanya, waw sukun berubah menjadi ya sukun sehingga menjadi yuti'una. Ciri kata kerja sekarang akan datang, yu di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Pelakunya hum. Akar kata towa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian towa'a menjadi to'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 242, artinya mereka sedang akan mematuhi. Penggalan ke-22, Allaha. Di sini Allaha sebagai objek, artinya Allah. Penggalan ke-23, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-24, Rasulahu. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari Rasulah dan hu. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama Rasulah. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya Rasulan. Karena bermajemuk dengan hu menjadi Rasulah. Ciri kata benda tanwin di akhir kata. Ciri objek
Fathatain di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata rosila. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ulun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya Rasul. Kata benda kedua, hu, merupakan kata ganti milik, artinya nya. Jadi arti KBM Rasulahu, Rasulnya. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian 2, penggalan 7 sampai dengan penggalan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah. Artinya, mereka menyuruh kepada kebaikan dan mereka melarang dari perkara keji, dan mereka mendirikan sholat dan mereka memberikan zakat dan mereka mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian ketiga. Penggalan ke-25, ulaika, bentuknya kata tunjuk jauh. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya mereka itu. Penggalan ke-26, sa, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan ke-27, yarhamu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri KKSAD, ya di awal kata, dan berharokat domah di akhir kata. Pelakunya wa, akar kata rohimah. Pola, fa'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 139 yang artinya dia sedang akan mengasihi. Penggalan ke-28, humu, merupakan kata ganti objek. Aslinya hum, karena bertemu dengan alif lam, untuk mudah dibaca, mu sukun diberi harokat sehingga menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan ke-29, Allahu. Di sini Allahu sebagai subjek dari yarhamu, artinya Allah. Arti Quran Surah At-Taubah ayat 71 bagian 3, penggalan 25 sampai dengan penggalan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika sayarhamuhumullah. Artinya, mereka itu Allah pasti mengasihi mereka. Lanjut dengan uraian Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian keempat. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 71 bagian 4 penggalan 30 sampai dengan penggalan 33. Penggalan 30 inna merupakan huruf bermakna, berfungsi memfathahkan subjek setelahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-31 Allaha, di sini sebagai subjek Allahnya, aslinya Allahu, karena didahului inna sehingga menjadi Allaha, artinya Allah. Penggalan ke-32 azizun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya azzaza dibaca azza. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 264 yang artinya maha perkasa. Kemudian penggalan terakhir, penggalan ke-33, hakimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda tanwin di akhir kata.
Ciri superlatif ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya hakama. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 286, artinya maha bijaksana. Arti Quran Surah At-Taubah ayat 71 bagian 4 penggalan 30 sampai dengan penggalan 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha azizun hakim. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Arti keseluruhan Quran Surah At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka merupakan penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada kebaikan dan mereka melarang dari perkara keji. Dan mereka mendirikan sholat dan mereka memberikan zakat dan mereka mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu Allah pasti mengasihi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ibu berkah ya Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Bu ya ada pantun Bu ya. Silakan. Anak Dara duduk di tiga. Ya, cakep. Sambil mengaji. Cakep Ya. banget. Saya ini sedang belajar. Ya. Salah hilaf mohon dimaafkan setulus hati. Amin. Alhamdulillah. Cakep. Ibu Terima semangat terus kasih Ibu. Bu ya dan Bapak Ya. Ibu semua. Umur berkah Al-Quran Ibu awet muda insya Allah. Bu Ermawati, setelah membaca ayat ini, apa yang Ibu rasakan? Ya Allah Bu ya. Alhamdulillah saya senang banget Bu ya. Iya. Sebelumnya nggak pernah belajar, Bu Ermawati? Belum pernah. Dan pernah nggak membayangkan satu saat nanti di usia tua, Bu Ermawati menguraiat seperti ini? Enggak. Nggak pernah. Saya itu hanya berdoa, ya Allah, berikanlah sisa umur saya yang bermanfaat. Amin. Kabul doanya Ibu ya. Ternyata diberikan, ya Allah. Ibu Oh, dia ya. kabul doanya. Allah sayang sama Ibu. Amin. Amin. Ini Pak Kiai kita di belakang ini. Dia nyaksikan tadi sejak. Ya, alhamdulillah. Nanti disapa Pak Kiai nanti setelah kita tutup ya. Iya, Oke, Bu. makasih Bu Ermawati Mustafa. Sama-sama, Bu. Oke, Mumtaz ya. Bentar. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat ke-1 yang sudah dibawakan oleh Ibu Ermawati Mustafa dengan Mumtaz. Kita sambung dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu. Nah, ini udah tahu kita wa itu adalah huruf dan. Kapan wa sebagai huruf dan kapan wa sebagai akar kata nanti ada kita uraikan. Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan ini penekanan. Padahal pada saat mu'minuna sudah termasuk perempuan, tapi ini penekanan, penjelasan lebih lanjut. Bagaimana mereka? Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Nah, penolong, jadi kita sesama muslim menolong. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada kebaikan. Yang disuruhnya yang baik-baik aja. Kalau disuruh nyolong bukan orang mukmin gitu ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang kepada kemungkaran. Perbuatan-perbuatan dosa mereka larang. Nah, setelah itu apalagi wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat. Kemudian apalagi wa yutunaz zakata, dan mereka
menunaikan atau memberikan zakat. Jadi dia kalau udah kaya, nggak pernah lupa dia. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan mereka mematuhi Allah dan Rasul. Kepada Allah, apapun kata Allah kita ikutin. Kita tidak pernah membantah apapun yang difirmankan Allah. Dan apapun yang disampaikan Rasul, sami'na wa ta'ana. Wa yuti'unallaha wa rasulahu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ulaika, mereka itulah. Ini penekanan, ada ulaika, ada hum belakangnya. Ada sa di depan kakak sadid. Ulaika, mereka itulah sayarhahumullah. Mereka itulah pasti, niscaya Allah kasihi. Enggak mungkin enggak. Nah, rahmat Allah. Kemudian Allah tutup dengan kata-kata innallaha, sesungguhnya Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan ayat At-Taubah ayat ke-1 yang sudah dibawakan oleh Ibu Ermawati Mustafa dengan Mumtaz, dan kita disaksikan oleh DKM Masjid Al-Munawwarah Pak Kiai kita Pak Kiai Taufik Rahman dan Ustadz Yani. Namun karena kita sama-sama belajar, tentu kita mungkin salah urai, salah kata, salah sebut. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena Allah sayang kepada kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan kepada Pak Sigit Afrianto di Montreal, Kanada sebagai moderator. Pak Sigit boleh menyapa Pak Kiai kita nanti sebentar ya. Gimana posisi Pak Sigit dan sudah berapa lama belajar di Alas ini? Silakan Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Kiai, salam dari Montreal, Kanada. Masya Allah. Masya Allah, dengan alat hari ini kita bisa berjumpa jarak jauh, bisa dekat jauh. Masya Allah. Pak Sigit, saya pernah di tes Pak Kiai ini membaca surat Al-Ma'un dulu nih Pak Sigit. Waduh. Ya. Oke, kita tutup dulu Pak Sigit ya. Silakan tutup dulu Pak Sigit, nanti kita bicara panjang lebar dengan Pak Kiai. Siap Pak Ustadz. Tutup dulu. Demikian tadi uraian Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang dapat kita manfaatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Amin.